Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak peserta MPLS SMA Negeri 1 Kalididu. Pada kesempatan kali ini, marilah kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran bagi yang beragama Islam. Bagi yang non-muslim, silahkan kalian membaca kitab suci kalian masing-masing. Bagi yang Kristen atau yang Katolik, silahkan dibaca Bibelnya, boleh yang perjanjian baru atau yang perjanjian lama. Nah, bagi yang muslim, mari kita bersama-sama membaca beberapa surat dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu surat Ad-Duha, yang kedua surat At-Tin, dan yang terakhir surat Al-Alaq. Kita baca sesuai dengan kaidah tajwid dengan makhorijul huruf dan panjang pendeknya yang benar. Oke, silahkan sebelum kita mulai, perkenalkan dulu. Nama saya Khairil Anwar. Di sini Pak Anwar mengampu mata pelajaran PAI. Sebelumnya silahkan kalian persiapkan Al-Quran yang ada di rumah kalian. Silahkan dilihat surat Ad-Duha, At-Tin, dan surat Al-Alaq. Sebelumnya kita awali dengan suratul Fatihah. Semoga pembelajaran kali ini kita mendapatkan ilmu yang berkah, yang manfaat fitini wa dunya hatta akhirah. Ila hadrati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Gimana anak? Sudah disiapkan Al-Qur'annya? Oh ya, untuk yang putri yang udzur, kalian tidak boleh baca Al-Quran, tapi boleh mendengarkan, ya, cukup dalam hati saja, tidak boleh diucapkan. Oke, kita awali dengan surat Ad-Duha. Sudah siap? Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma
amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya anak sekalian, surat Ad-Duha ini sangat familiar karena sering dan dianjurkan sekali ketika kita melaksanakan sholat sunnah, yaitu sholat duha. Nah, maka kenapa dinamakan duha? Karena pada waktu duha. Nah, bagi kalian yang belum lancar dalam membaca Al-Quran, boleh kalian meminta keluarganya yang sudah lebih lancar untuk mendampingi, sehingga ketika kalian itu kurang tepat dalam membaca, itu ada yang mengarahkan, baik itu dari fasohahnya, panjang pendeknya, atau makhorijul hurufnya. Sekarang kita lanjut pada surat yang kedua, yaitu surat At-Tin. Mari bersama-sama kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilina illa alladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Wama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilina illa alladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Wama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Pada surat At-Tin sini, kalau kita mempelajari lebih mendalam lagi, Allah bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun. Anak sekalian, di samping kita belajar membaca Al-Quran, alangkah lebih cerdasnya, karena kalian sudah masuk di SMA, maka tingkat berpikirnya itu akan lebih tinggi. Jadi ketika kita masih SD, SMP, kita biasanya hanya belajar membaca Al-Quran dengan tepat. Nah, di tingkat SMA ini pola pikirnya sudah mulai tinggi, kalian dituntut untuk berpikir kritis, maka di sini tingkat pemahamannya mulai apa yang terkandung dalam ayat Al-Quran itu sendiri. Jadi Allah menurunkan ayat ini maksudnya apa? Jadi dari segi kosakata, dari makna, dari maksudnya, bahkan sampai ke tafsirnya. Pada surat At-Tin, kalau kita mau belajar lebih dalam, kenapa Allah sampai bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun? Ada apa dengan buah tin dan buah zaitun? Lah, nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Nanti kalian bisa belajar tafsir Al-Quran. Untuk referensi utamanya, kita mempunyai seorang mufassir di Indonesia, itu punya mufassir yang handal, yaitu Bapak Profesor Dr. Quraish Shihab. Kalian bisa membacanya pada karya beliau, yaitu Tafsir Al-Misbah, ada 15 jilid di perpustakaan SMA Kaltidu, ada, silahkan kalian pelajari.
Oke, kita lanjut pada surat yang ketiga, yaitu surat Al-Alaq. Nah, ini surat yang pertama kali turun. Tapi surat ini tidak sekaligus semuanya turun, tidak. Surat Al-Alaq ini ada 19 ayat. Tapi yang diturunkan oleh Allah itu pertama kali wahyu yang diturunkan Allah kepada Muhammad melalui malaikat Jibril di Gua Hira itu ayat 1 sampai ayat 5. Hanya 1 sampai 5 saja. Nah, makanya di sini Allah itu menurunkan Al-Qur'an itu secara tadriji, secara bertahap, biar manusia saat itu orang-orang Islam yang baru masuk Islam itu bisa mempelajari Al-Qur'an itu sedikit demi sedikit. Maka ketika kalian itu belum paham terhadap pelajaran agama, gak usah takut, karena semuanya itu berproses. Pak Anwar dulu juga sama, saya juga nggak bisa agama, tapi sedikit demi sedikit belajar. Makanya yang terpenting itu adalah kita proses dalam belajar. Kalau tidak tahu ya tanya kepada yang lebih paham. Oke, kita lanjutkan surat Al-Alaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layadgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ar-ruj'a ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit-taqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna allaha yara kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadhibatin khadi'ah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyata kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Sekali lagi kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layadgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ar-ruj'a ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit-taqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna allaha yara kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadhibatin khadi'ah wal yad'u nadiyah sanad'u zabaniyata kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Kenapa tadi setelah membaca wasjud waqtarib saya membaca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, allahu akbar? Ada yang tahu? Oh, iya, tepat. Jadi di sini ada ayat sajdah. Jadi ketika kita membaca ayat-ayat sajdah itu disunahkan untuk bersujud. Nah, alternatif kedua apabila kita tidak bersujud adalah membaca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar sebanyak 3
ahli. Oke. Demikian materi baca Al-Qur'an, semoga bermanfaat. Semangat dalam mempelajari agama, terutama adalah kitab suci Al-Qur'an. Terima kasih. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan sehat. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.